Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan jasmani dan rohaninya. Hari ini pelajaran matematika. Hari ini pembahasannya baru, yaitu mengenai koordinat kartesius. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian boleh menambah materi. Tidak harus dari YouTube ini saja. Kalian bisa mencari di buku paket, di LKS, atau di link-link yang lainnya yang memang mudah kalian pahami. Sebelum memulai pembelajaran, ada pencapaian di akhir pembelajaran ini yang harus kalian peroleh, di mana kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi konsep diagram kartesius, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Kita berkenalan dulu, yang mencetuskan sistem koordinat kartesius ini siapa? Di mana dia adalah filsuf matematikawan Prancis, yaitu yang bernama René Descartes. Dia dilahirkan pada tahun 1596 dan dia wafat pada tahun 1650 Masehi. Sekarang kita mulai ke pembelajarannya. Sebelum ke koordinat kartesius, kita cari tahu dulu nih, sistem koordinat itu apa? Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Jadi, sudah ada aturannya bahwa koordinat itu nanti harus seperti ini, seperti itu. Nah, pembahasan di bab ini yaitu mengenai koordinat kartesius, di mana merupakan dua garis atau sumbu yang tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Jadi, jarak yang sama ini dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak bisa dirubah. Jaraknya tidak bisa dirubah lagi. Nah, sumbunya itu ada dua. Yang pertama adalah sumbu horizontal, yaitu mendatar, dinamakan dengan sumbu X atau bisa disebut juga dengan sumbu absis. Dan yang kedua adalah sumbu vertikal atau tegak, dinamakan sumbu Y atau ordinat. Boleh kalian mengerti yang mana aja, tapi yang utama kalian harus tahu sumbu X itu yang mana, sumbu Y itu yang mana. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Jika kalian perhatikan, untuk sumbu yang mendatar adalah dinamakan sumbu X, di mana bilangan yang kanan adalah positif, bilangan yang kiri adalah negatif. Untuk yang kedua yaitu sumbu Y, di mana sumbu Y ini terletak secara tegak. Untuk bilangan yang di atas adalah positif dan bilangan yang kedua adalah negatif. Nah, sekarang kalian sudah mengenal apa itu koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius itu di mana mereka terdapat antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah mendatar dan sumbu Y-nya adalah tegak. Bilangannya yang kanan positif, yang kiri negatif, yang atas positif, dan yang bawah negatif. Cukup dipahami, cukup diperhatikan, karena untuk koordinat kartesius ini tidak akan berubah sampai nanti kalian melanjutkan sekolah. Nah, karena kalian sudah mengenal yang namanya koordinat kartesius, boleh kalian perhatikan secara seksama. Di sana ada titik yang ada hurufnya. Ada titik P, ada titik Q, ada titik R, dan titik S. Nah, kita belajar ya. Titik P ini ada pada titik koordinat berapa, titik Q ada pada koordinat berapa, titik R ada pada koordinat berapa, dan titik S ada pada koordinat berapa. Nah, di sini sudah ada ya koordinat titik. Nah, kalian bisa lihat sampai ke kiri kanan ya. Di sana ada P2,4. 2 itu apa?
2 adalah koordinat X. Perhatikan kalian secara seksama di koordinat kartesiusnya. Lihat, titik P itu bawahnya ada di sumbu X berapa? Ada di sumbu X2. Maka 2. Lihat lagi, di sumbu Y-nya itu dia sejajar dengan bilangan berapa? Bilangan 4. Maka koordinat titik P adalah 2,4. Lanjut lagi, sekarang kita lihat yang Q. Lihat di sumbu X-nya, dia sejajar dengan bilangan berapa? Negatif 5. Nah, berarti koordinat X-nya adalah negatif 5. Kita lihat lagi, Q titiknya. Sejajarnya dengan sumbu Y-nya bilangannya berapa? 5. Berarti koordinat titik Q adalah min 5,5. Dan yang terakhir adalah koordinat titik S. Kita lihat lagi, S di sumbu X sejajarnya dengan bilangan berapa? Yaitu 3. Kita lihat lagi ke sumbu Y, dia sejajarnya sama bilangan berapa? Negatif 2. Maka koordinat titiknya S adalah 3, min 2. Dimana jarak ke sumbu X-nya itu adalah negatif 2 dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 3. Bisa diperhatikan sampai sini, bisa dipahami sampai sini. Kalau misalkan belum bisa dipahami, boleh ulangi lagi. Nah, sumbu X dan Y membagi bidang kartesius menjadi 4 bagian kuadran. Apa sih ini maksudnya? Jadi, di koordinat kartesius yang sudah kita pelajari, dia itu dibagi 4. Hampir sama kayak jantung. Jantung dibagi 4. Nah, bidang kartesius pun dia dibagi 4. Karena ada yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif dan Y-nya negatif, dan kuadran 4 adalah X positif dan koordinat dan Y-nya adalah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Kuadran 1 itu adalah kanan atas. Kuadran 2 adalah kiri atas. Kuadran 3 adalah kiri bawah dan kuadran 4 adalah kanan bawah. Kuadran 1 PP positif positif. Kuadran 2 PNP negatif positif. Kuadran 3 adalah NN negatif negatif. Dan kuadran 4 adalah PN positif negatif. Boleh dihafal, boleh difahami. Nah, kita lihat hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Di sini ada titik-titik ya. Kita akan menentukan mereka ada di kuadran berapa. Karena kita tadi sudah belajar ya. Boleh kalian perhatikan. Titik B ini ada di titik koordinat berapa? Ke bawahnya 1, ke pinggirnya 1. Maka titik B ini pada 1,1. Adanya di mana? Adanya di kanan atas, maka dia berada di kuadran 1. Kita lihat titik A. Titik A ini, koordinat titiknya berapa? Ke bawahnya adalah negatif 1, ke pinggirnya ada 2, yaitu berarti negatif 1,2. Dia ada di mana? Dia ada di kiri atas, ya. Ada di kuadran 2. Dan selanjutnya boleh kalian perhatikan di sini. Mana yang di kuadran 3 dan mana yang di kuadran 4. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, karena di pembahasan koordinat kartesius ini hanya sedikit sebenarnya. Yang terakhir adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ini saya mempunyai contoh. Di sini ada bundaran Riau, ada rumah Sita, ada rumah sakit, ada rumah Tono, di sini ada rumah Doni dan rumah makan. Di sini diibaratkannya denah rumah dan dibuat ke dalam diagram kartesius.
Di situ saya sudah menuliskan di mana rumah Sita terdapat pada koordinat 2,4, rumah sakit terdapat pada negatif 2,4, rumah Tono terdapat pada negatif 1,2, rumah Doni terdapat pada 2, negatif 3, dan rumah makan terdapat pada negatif 3, negatif 3. Nah, ini sedikit berbeda. Kita perhatikan posisi tempat terhadap bundaran reog. Jadi bundaran reog ini poinnya, yang intinya kita bandingkan dari bundaran reog ke yang pertama, yaitu rumah sakit. Bundaran reog ada di tengah, rumah sakit ada di atas. Oke, kita perhatikan jaraknya itu berapa. Kita hitung saja. Untuk X kita hitung ke pinggir. Karena dia ada di sisi kiri, berarti kita hitungnya ke kiri. 1, 2. 1, 2. Maka negatif 2 satuan kiri. Sekarang yang Y-nya. 1, 2, 3, 4. Maka keempat satuan kiri. Seperti itu ya menghitungnya. Nah, kita lihat lagi bundaran reog ke rumah Sita. Kita lihat dulu sumbu X-nya. Dia ada pada rumah Sita ini ada pada sejajarnya sama X berapa? Kamu lihat aja ke atas titiknya. Ada di angka 2. Y-nya ada di angka berapa? Ada di angka 4. Maka 4 satuan ke atas dan 2 satuan ke kanan. Sekarang, rumah makan. Kalian perhatikan, rumah makan. Rumah makan itu ada di bawah. Perhatikan titiknya saja, sejajarkan sama bilangannya. Kita sejajarkan dulu dengan sumbu X. Lihat, dengan sumbu X, titik itu sejajarnya sama bilangan berapa? Bilangan negatif 3. Nah, sekarang lihat. Sumbu Y sejajarnya dengan bilangan berapa? Sumbu Y sejajarnya dengan negatif 3. Maka dari bundaran reog ini ke kiri 3 satuan, ke bawah 2 satuan. Sekarang ke rumah Tono. Rumah Tono ada di kiri atas. Kita sejajarkan lagi dengan sumbu X dan sumbu Y. Karena kenapa harus disejajarkan? Karena agar menghitung bilangannya lebih mudah. Kita lihat. Sumbu X-nya itu dia sejajarnya dengan berapa? Dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas. Titiknya itu sejajarnya dengan sumbu berapa? Dengan sumbu Y-nya itu sejajar dengan titiknya itu berapa bilangannya? Yaitu maka bundaran reog ke rumah Tono adalah 2 satuan ke atas, 1 satuan ke kiri. Sama halnya dengan rumah Doni pun seperti itu cara menghitungnya. Hanya sampai sana saja. Pembahasannya cukup sedikit menurut saya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan pembahasan saya. Nah, di sini ada tugas pertemuan hari ini. Buatlah denah posisi rumah kamu, posisi rumah temanmu minimal 4 orang, dan posisi sekolah dalam satu gambar. Jadi kalian ngegambar kayak contoh yang sebelumnya. Setelah itu kamu buat ke dalam koordinat kartesius dengan posisi sekolah yang telah ditentukan. Dan tentukan koordinat titik beserta kuadrannya. Jadi kamu tentuin sekolah ada pada titik berapa, rumah kamu ada pada titik berapa, rumah teman kamu ada pada titik berapa, kuadrannya kuadran berapa, 1, 2, atau 3, atau 4. Tentukan posisi tempat sekolah menggunakan tabel seperti ini. Pertanyaan ini hampir sama kayak contoh yang sebelumnya. Nah, di sini sudah saya memberikan gambaran ya. Nah, titik P ini adalah sekolahnya. Tinggal kalian nanti menentukan rumah kalian ada pada titik berapa, rumah teman kalian ada pada titik berapa, rumah teman kalian ada pada titik berapa, dan rumah teman kalian ada pada titik berapa.
Tentuin koordinatnya, tentuin kuadrannya, dan tentuin terhadap sekolah itu berapa. Terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.